Tokoh-tokoh Portugis. Yang pertama yaitu Afonso de Albuquerque, seorang laksamana Portugis yang berhasil menaklukkan Malaka pada 15 Agustus 1511. Yang kedua yaitu Vasco da Gama. Pada 8 Juli 1497, Vasco da Gama memimpin armada 4 kapal dengan awak 170 orang dari Lisboa. Yang ketiga yaitu Bartolomeus Dias. Pada tahun 1486, Dias memulai penjelajahannya dari Lisabon, Portugis. Dias mencari jalan untuk menemukan dunia timur dengan bergerak ke arah selatan menyusuri pesisir bagian barat benua Afrika. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah kedatangan bangsa Portugis. Yang kedua yaitu latar belakang kedatangan Portugis ke Indonesia. Yang ketiga yaitu dampak kedatangan bangsa Portugis. Yang keempat, tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Kelima, proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis merupakan kata yang disematkan kepada penduduk atau orang yang berasal dari Portugal. Adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka, Laut. Merupakan kekuatan utama bangsa Portugis sejak abad ke-15. Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim, bahkan para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Masa imperialisme kuno Portugis dan Spanyol merupakan kedua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi, dan perkapalan yang maju jika dibandingkan negara-negara lain sejak abad ke-15. Bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah. Raja Manu I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Latar belakang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan timur sampai barat dan menguasai bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan dan mencari rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di pasar Eropa. Bangsa Portugis menetap di Maluku yang merupakan wilayah penghasil rempah-rempah. Selain berdagang, Portugis juga melakukan misi gospel dengan menyebarkan agama Katolik. Dampak kedatangan bangsa Portugis adalah gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian besar terjadi akibat penaklukan Malaka dan penyebaran Kristen awal di Indonesia. Hingga kini, penduduk Kristen banyak ditemui di Indonesia Timur. Tujuan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. 1. Bangsa Portugis ingin mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Kedua, tujuan ini bisa terangkum dalam slogan Gold atau mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan dan kekuasaan, dan Gospel menyebarkan agama. Proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Yang pertama, diawali ekspedisi Bartolomeus Dias yang menemukan Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India. Diteruskan dengan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abreu yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah, yakni Maluku, pada tahun 1512. Yang kedua, dalam melakukan penjelajahan samudera, bangsa Portugis menempuh jalur timur. Mulanya bangsa Portugis lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut atau India. Lalu menuju ke arah timur hingga akhirnya
mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka.